Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam kicau mania. Apa kabar sobat kicau mania sekalian? Tentunya dalam keadaan sehat semua ya. Alhamdulillah. Dalam video kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan saya mengenai fenomena murai batu yang cabul. Dalam video yang sebelumnya saya membahas tentang murai trotolan yang cabul dan juga cara penanganannya, dan di video kali ini saya ingin melanjutkan yaitu fenomena cabul pada burung dewasa dan juga cara mengantisipasi ataupun cara penanganannya yang sesuai dengan pengalaman yang pernah saya lakukan. Oke. Untuk fenomena cabut bulu pada burung dewasa ini penyebabnya dapat terjadi dikarenakan ada beberapa faktor ya. Di antaranya yaitu banyaknya kutu yang menempel pada tubuh burung dan juga kurangnya asupan kalsium yang dapat menyebabkan juga malnutrisi yang akhirnya berefek pada cabut bulu. Kemudian yang selanjutnya yaitu overbirahi, khususnya yang terjadi pada murai-murai pastol yang emosinya belum stabil. Terus yang selanjutnya yaitu burung dewasa yang terlalu sering digantang, dan yang kelima yaitu karakter burung yang memang mempunyai sifat cabul. Untuk yang pertama yaitu disebabkan oleh kutu, dapat kita antisipasi sama seperti pada trotolan, yaitu dengan dimandikan dengan air mandinya kita campur dengan sampo yang khusus buat burung. Kemudian kita mandikan, kita angin-anginkan, kemudian kita jemur. Dan kalau umpamanya tidak ada sampo buatan pabrik, dapat kita pakai alternatif dengan air daun sirih dan juga air daun sereh. Tinggal bagaimana kita yang mudah yang didapat, yang mana yang dapat kita gunakan. Untuk yang kedua yaitu kurangnya asupan kalsium, sama seperti pada pembahasan saya sebelumnya, yaitu dengan cara kita berikan asupan suplemen yang berupa kalsium setiap hari, baik itu yang berupa kemasan seperti ini yang buatan pabrik maupun yang berupa alami ya, jadi yang murah meriah kita gunakan totok sontong. Dan ini harus rutin kita gunakan. Biasanya apabila kita rutin gunakan dengan jangka waktu sekitar 2 minggu sudah mulai ada perubahan, jadi sifat cabulnya sudah agak berkurang dan bahkan bisa hilang sama sekali. Untuk penyebab yang ketiga yaitu karena overbirahi, dimana sering terjadi pada murai pastol ya, dimana pastol itu sebetulnya mentalnya belum terlalu siap buat kita gantangan. Jadi fenomena belakangan ini memang akibat adanya kelas murai batu pastol yang dibuka di gantangan, sehingga banyak juga terjadi fenomena cabul yang terjadi pada murai pastol. Pada murai pastol ini sebetulnya dikarenakan karena emosi yang besar atau birahi yang besar tetapi kurang tenaga. Jadi sewaktu dia digantangkan, karena mungkin dia terlalu emosi mendengar ataupun melihat lawannya berbunyi, terus tenaganya yang kurang, akhirnya begitu selesai digantang sampai di rumah, karena emosi yang masih meluap-luap, akhirnya dia mencari pelampiasan, biasanya dengan mematuk-matuk sangkar ataupun dengan mematuk-matuk bulunya sendiri. Dan itu tentu saja biasanya sangat merepotkan buat kicau mania sekalian ya, karena dapat menurunkan performa dari burung peliharaan kita. Jadi sebaiknya apabila kita mau menggantangkan murai yang posisinya masih lepas trotol, itu harus
bijaksana ya, bisa juga dengan digantang tetapi dengan durasi yang cukup lama sekitar 1 bulan sekali, ataupun sebaiknya jangan digantang sama sekali, cukup kita lob-lob saja ataupun digantang di pinggir-pinggir gantangan untuk melatih mental. Baru setelah betul-betul mentalnya terbentuk, biasanya 2 kali mabungan, baru kita turunkan ke gantangan. Untuk yang keempat penyebabnya yaitu burung dewasa yang terlalu sering digantang. Jadi walaupun burung sudah mapan bahkan sering prestasi, akibat kalau terlalu sering digantang, ketika kondisinya drop ataupun kurang fit terus kita paksakan digantang, begitu bertemu lawan emosinya tetap akan keluar meluap, cuman karena mungkin kondisinya kurang fit jadi mentalnya akan drop ketika mendapat tekanan dari murid-murid di sekelilingnya. Dan ini juga dapat menyebabkan ketika sampai di rumah ataupun bahkan ketika berada di gantangan, dia akan diam dengan mematok-matok bulu pada sayap ataupun pada ekornya. Nah, sebaiknya untuk burung-burung yang sudah mapan juga harus kita lihat kondisinya ketika mau kita gantang ya. Jadi betul-betul sedang dalam kondisi yang prima ataupun tidak. Jadi yang tahu betul tentang kondisi siap ataupun tidak ketika digantang yaitu perawatnya. Dan itu kembali kepada pribadi kita masing-masing ya. Jadi alangkah bijaknya apabila kita mau menggantang, kita lihat dulu kondisi dari burung peliharaan kita. Untuk faktor yang berikutnya yaitu karena karakter burung. Akibat dari akumulasi faktor-faktor yang dari A sampai terakhir tadi yang tidak cepat kita tangani, akhirnya dapat menjadi karakter dari burung itu. Dan kalau sudah seperti ini, penanganan yang dapat kita lakukan mungkin hanya dapat dijadikan sebagai indukan ya. Jadi ketika burung sudah mempunyai karakter seperti ini, biasanya akan cukup sulit untuk disembuhkan. Dan banyak juga yang akhirnya beralih difungsikan sebagai indukan buat diternak. Itu juga pernah saya lakukan, yang akhirnya saya pakai buat indukan diternak dan hasil anakannya pun cukup bagus dengan tidak menurunkan faktor cabut bulu tadi. Oke, itu saja mungkin pembahasan saya mengenai cabut bulu pada burung dewasa. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment agar sobat Kicomania sekalian dapat mendapatkan info terupdate dari Mitun 80. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kicomania.